Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kita limpahan hidayah, limpahan rahmat, dan berbagai macam keutamaan yang tidak pernah bisa kita hitung. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ada dua macam. Ada nikmat yang sifatnya terbatas dengan waktu dan tempat, yang diistilahkan oleh para ulama dengan nikmat muqayyadah, seperti nikmat berupa harta, nikmat pekerjaan, dan nikmat dunia yang lainnya, yang semua itu diberikan oleh Allah kepada hambanya, baik muslim maupun non-muslim, baik yang taat maupun yang tidak mau taat. Semua mendapatkan nikmat semacam ini. Namun nikmat ini sifatnya terbatas, sehingga ketika sang hamba meninggal dunia, sudah otomatis dia tidak bisa menikmati kenikmatan yang sifatnya terbatas ini. Kemudian ada nikmat yang kedua, yaitu nikmat yang bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia, dan nanti akan ada balasan yang lebih besar ketika di akhirat. Nikmat yang kedua itu adalah nikmat yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan nikmat mutlaqah. Itulah nikmat iman dan amal saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai syarat agar manusia tidak disebut sebagai orang yang rugi. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya tanpa kecuali dalam kondisi rugi. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang dia selalu berusaha untuk komitmen dengan kebenaran dan bersabar dalam melakukan itu semua. Dan salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka afdhaliyatul a'mal, amal-amal yang memiliki nilai keistimewaan yang lebih. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang secara umum usianya lebih pendek dibandingkan umat-umat masa silam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang orang bisa mendapatkan usia lebih dari itu. Kebanyakan orang meninggal dunia di usia antara itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aghlabiyah, dominan yang terjadi di kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. 60-an 70-an. Jika dibandingkan dengan kondisi umat masa silam, yang mereka usianya ada yang sampai 1000 tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya, beliau berdakwah kepada umatnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun. Itu usia dakwah bersama umatnya, 950 tahun. Bukan usia Nabi Nuh. Tentu saja usia Nabi Nuh lebih panjang daripada usia dakwahnya. Belum lagi umat-umat sebelumnya dan umat-umat setelahnya yang usianya dikasih oleh Allah panjang-panjang. Sehingga mereka punya kesempatan untuk nambah amal lebih banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun bisa jadi usianya lebih pendek, tapi mereka punya kelebihan. Allah lipat gandakan banyak amal saleh yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, agar tidak kalah saing dengan umat-umat sebelumnya.
Di sini saya kumpulkan beberapa amal yang ringan untuk dikerjakan, namun bisa menghasilkan pahala yang besar. Saya gunakan share konten. Ada kurang lebih 13 ya amal yang sebenarnya ada banyak sekali amal. Saya gunakan share konten. Ada kurang lebih 13 ya amal yang sebenarnya ada banyak sekali amal yang pahalanya besar meskipun ringan untuk dikerjakan, dan apa yang saya sebutkan di sini hanya yang mampu untuk saya kumpulkan. Barangkali Bapak Ibu bisa menemukan amal yang lain atau menemukan amal yang lain yang disebutkan dalam hadis sahih dan bernilai pahala besar. Jika memang itu sahih, silakan untuk diamalkan. Baik, terkait masalah amal ringan yang bernilai pahala besar, di tengah umat manusia di sana ada 3 golongan. Pertama, ada golongan yang mereka terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ini, sehingga sampai dia itu menetapkan banyak sekali amal ringan yang pahalanya besar, sekalipun berdasarkan hadis yang jelas palsu, atau hadis yang statusnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Dalam bahasa lain, itu dusta atas nama Rasulullah SAW. Dan kita nggak pakai yang seperti ini. Karena kalau pakai hadis yang dusta atas nama Nabi SAW, resikonya lebih besar dibandingkan janji yang disebutkan dalam hadis itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhiban fahuwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku dan dia punya dugaan hadis itu lemah, hadis itu palsu, hadis itu dusta, sementara dia tetap nekat menyampaikannya, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia termasuk salah satu pendusta. Dan bahkan orang yang membuatnya diancam berat oleh Rasulullah SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Sehingga kita nggak setuju dengan kelompok yang pertama seperti ini. Sebaliknya ada kelompok yang kedua, yang mereka ekstrim di sebelahnya, di mana mereka tidak mengakui keberadaan amal-amal yang bernilai besar dengan anggapan, kok enak sekali, cuman amalan ringan tapi kok pahalanya besar. Padahal Islam itu kan untuk bisa mendapatkan surga perlu perjuangan yang berat. Akhirnya banyak di antara mereka yang menolak. Saya nggak terima yang ini, nggak menerima yang ini, dan seterusnya. Dan kita juga tidak sepakat dengan kelompok yang kedua ini, karena kalau memang hadis itu sahih dari Nabi SAW, kenapa kita tolak? Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, dan Allah Ta'ala memiliki karunia yang luas. Sehingga kalaupun Allah memberikan pahala yang besar terhadap amal hamba yang sedikit, selama Nabi SAW yang mensabdakan itu dengan dalil yang sahih, kita terima dan kita yakini itu akan menghasilkan pahala yang besar. Tayyib. Ada salah satu kelompok yang dia tidak mau menerima syafaat Nabi SAW. Sehingga mereka menolak. Nggak benar Nabi SAW ngasih syafaat, nggak benar. Mereka menolak syafaat. Dan kita tidak menerima kelompok ini. Dan kita katakan bahwa keyakinan Anda tidak meyakini syafaat adalah keyakinan yang salah. Karena syafaat itu benar adanya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Baik. Nah, kita berada di kelompok yang tidak ekstrim kanan dan kiri tadi ya. Sehingga kita tidak berlebihan dalam menetapkan fadail a'mal, amal-amal yang punya fadilah, sampai yang palsu dimasukkan, yang jelas dusta dimasukkan. Kita tidak setuju dengan kelompok ini. Kita juga tidak berpihak dengan kelompok yang suka menolak dengan alasan kok kayaknya terlalu fantastis, berlebihan dalam menetapkan pahala. Padahal itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, kita mengambil jalan tengah. Selama hadis itu sahih dari Nabi SAW, dalil itu sahih berkaitan dengan pahala amal, kita terima. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya dengan semangat. Baik. Sekarang kita akan baca yang pertama.
Amal pertama yang bisa menghasilkan pahala besar adalah membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan." Ada dua kalimat ringan di lisan, artinya gampang diucapkan. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adalah lafaz subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Dalam riwayat yang lain, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sehingga Anda bisa membaca dengan urutan subhanallahil wa bihamdihi subhanallahil azim, atau urutan subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Karena dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Tayyib. Cukup ringan untuk diucapkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cukup ringan untuk diucapkan. Tapi berat di timbangan. Pada saat orang melakukan amal ini, dia menetapkan pujian dua hal untuk Allah Ta'ala. Yang pertama adalah mensucikan Allah. Ada dua pujian untuk Allah dalam kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pertama, mensucikan Allah dari setiap kekurangan, dari setiap aib, dari setiap cacat, baik yang ditetapkan oleh makhluk, baik yang diyakini oleh makhluk, maupun yang ditetapkan oleh yang lainnya. Ya, yang ditetapkan oleh manusia maupun yang lainnya. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Maha suci Allah dari yang seperti ini. Atau seperti hinaan yang diberikan oleh orang Yahudi. Mereka menyebut yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka juga menyebut innallaha faqir wa nahnu aghniya, Allah miskin dan kami yang kaya. Ini penghinaan orang Yahudi. Kita sucikan Allah dari semua bentuk kekurangan dan penghinaan yang diberikan oleh para hambanya. Yang kedua adalah menetapkan kesempurnaan untuk Allah. Menetapkan kesempurnaan untuk Allah. Ya. Sehingga kita menetapkan wa bihamdihi, pujian untuk Allah. Allah Maha terpuji. Sifat-sifatnya mulia. Karena begini, secara teori, sebatas mensucikan itu memang mengandung pujian, tapi kurang sempurna. Tapi ketika diiringi dengan sifat kesempurnaan, akan lebih sempurna. Kita kalau misalnya ketemu sama orang, ya, lalu kita menilai orang, si A itu nggak goblok, ya, apakah itu memuji si A? Belum tentu. Betul si A nggak goblok, tapi dia nggak pinter misalnya. Lain halnya kalau kita bilang, si A itu nggak bodoh loh ya, dia itu pintar sekali. Nah, itu baru ada sisi pujian. Sehingga kita menolak sisi kekurangan si A, dan kita menetapkan pujian untuk si A. Karena itulah ketika orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Allah mencintainya dan amal itu menjadi berat di timbangan. Baik. Kemudian yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa. Membaca doa apa? Doa setelah wudu. Disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin," apabila ada di antara kalian, yatawaddau, dia berwudu, fayublighu au yusbihu fil wudu, lalu dia sempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu artinya adalah berwudu sesuai sunnah. Berwudu sesuai sunnah, berwudu sesuai dengan praktek Nabi SAW.
Thumma yaqul, lalu setelah wudu dia membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai di sini. Sehingga selesai wudu dia hanya mengucapkan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Terus bagaimana dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin? Tambahan itu disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Sementara apa yang kita baca ini ada dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sehingga Anda bisa tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Anda juga bisa baca sampai teks ini saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Apa janji Nabi SAW? Illa futihat lahu abwabul jannah. Orang yang berwudu dengan sempurna lalu dia membaca kalimat ini, maka dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya as-samaniyah, jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyiha sya', dan dia boleh masuk dari pintu manapun. Subhanallah. Kurang apa lagi jemaah? Cuman syaratnya satu. Kita perlu tahu bagaimana cara wudu yang benar biar bisa disebut wudu yang sempurna, wudu yang berdalil. Sehingga jadikan wudu Anda berdalil. Terus gimana Pak biar wudu saya sesuai dalil? Ya harus belajar. Anda perlu cari buku yang mengajarkan tentang tata cara wudu yang sesuai dengan dalil. Alhamdulillah seperti ini sudah cukup banyak. Ya, sehingga pelajari bagaimana cara wudu yang benar. Selanjutnya praktekkan dan baca doa tadi. Allah bukakan pintu surga yang jumlahnya 8 dan kita dipersilahkan mau masuk dari pintu manapun silahkan. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, yang ketiga. Dalam hadis yang ketiga, menghadiri sholat Jumat di awal waktu dengan memperhatikan adab-adabnya. Saya ketika mendengar pertama hadis ini kaget ya. Dan barangkali semoga nanti Anda juga ikut kaget ya. Nabi SAW bersabda, Man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassala, dan dia keramas, wa bakkara wa btakara, dan dia datang pagi, wa bakkara wa btakara, dia datang pagi, dia berangkat pagi, dia persiapan pagi, wadana, dan dia mendekat ke imam, wastama'a, dia memperhatikan, wa ansata, dan diam. Sehingga dia datang pagi, mungkin masjid masih kosong, bukan nyari tempat di belakang, tapi dia maju mendekat ke mihrab, mendekat ke mimbar. Apa kata Rasulullah SAW? Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha, maka setiap langkah yang dia langkahkan, sehingga dia jalan kaki, dia nggak pakai kendaraan, dia jalan kaki. Setiap langkah yang dia langkahkan, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, diganjar oleh Allah berupa balasan pahala setahun untuk sholat dan puasanya. Subhanallah. Setiap langkah itu bernilai seperti pahala sholat dan puasa setahun, satu langkah. Karena itu kata Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah mengatakan dalam sebuah pernyataan beliau, La a'lamu hadithan kathiras thawab, aku belum pernah menjumpai sebuah hadis yang pahalanya banyak, ma'akillatil amal, padahal amalnya cuma sedikit, as-sahha min hadzal hadis, yang lebih sahih dibandingkan hadis ini. Subhanallah. Coba bayangkan. Setiap langkah dibalas oleh Allah, setiap langkah dibalas oleh Allah seperti pahala puasa dan sholat setahun. Masya Allah. Sehingga jamaah yang seperti ini kalau kita tahu
seharusnya memberikan motivasi besar bagi kita. Bisa nggak saya mengamalkannya? Cuman kayaknya kalau PNS sulit ya. Karena kan harus kantor. Anda yang kerja di kantor, sulit mengamalkan hadis ini karena harus ngantor. Tapi bagi Anda yang hari Jumat libur, ya berharap saja merahnya di hari Jumat. Anda bisa berangkat pagi sekali menuju masjid untuk Jumatan. Saya menemukan sebuah video, ya. Ada seorang kakek-kakek yang dia berangkat ke masjid jam 8. Jalan kaki. Dan masjidnya jauh. Masjidnya jauh. Lalu disamperin sama orang naik kendaraan. Ayo tak bonceng ke masjid. Tidak mau dia. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Kemudian dia menyampaikan hadis ini. Dia menyampaikan hadis ini. Dan kata beliau, kalau saya naik kendaraan, saya nggak dapat keutamaan hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha. Setiap langkah yang dia langkahkan, ajra sanatin, maka dia mendapatkan pahala berupa pahala sholat dan puasa selama setahun. Jadi kalau saya naik kendaraan nggak bisa melangkah, akhirnya dia nekat tetap berjalan. Kemudian si orang ini yang naik kendaraan ini mengatakan dia tidak ke masjid, cuman dia satu jalur. Loh, ini masih pagi sekali, baru jam 8. Kata si kakek ini, ana mutaakhir, saya sudah telat ini. Seharusnya jam 7. Ana mutaakhir, saya sudah telat. Masya Allah. Sehingga perlu perjuangan ya untuk bisa mendapatkan keutamaan pahala ini. Berangkat pagi-pagi, kemudian ke masjid, Jumatan, jalan kaki. Selanjutnya, yang keempat, sholat duha 2 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi ruas tulang kalian itu harus disedekahi. Setiap pagi ada kewajiban mensedekahi ruas tulang. Padahal kita punya 360 ruas tulang. Sehingga kalau ada, coba dihitung ini ya, 360 ruas. Yang ini harus disedekahi. Ada kewajiban untuk sedekah. Untuk 360 ruas. Andaikan Bapak Ibu dalam sehari, tugas dalam satu pagi itu sedekahnya senilai 1.000. 1.000 rupiah aja. Berarti Anda tiap hari harus mengeluarkan duit senilai 360.000 per hari. Coba. 360.000 per hari. Satu bulannya berapa ini? Kali 30. 10 juta. Masya Allah. Ya, tekor kita jadinya ya. 10 juta. 10,8 juta per bulan. Mungkin kita tekor. Iya, gaji kita nggak sampai sekian. Namun Nabi SAW menyebutkan sedekah itu bisa digantikan dengan beberapa amal. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah jadi sedekah. Sehingga satu ruas tersedekahi dengan subhanallah. Membaca alhamdulillah jadi sedekah. La ilaha illallah jadi sedekah. Tullu takbiratin, takbir Allahu Akbar jadi sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah, nyuruh orang berbuat baik sedekah. Ayo sholat sedekah. Anda ajak-ajak orang untuk ikut ngaji, insya Allah jadi sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Lihat orang nggak puasa, kita melarang dia sedekah. Nahi mungkar sedekah. Dan kata Nabi SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu bisa digantikan dengan 2 rakaat di waktu duha. Masya Allah. Sehingga dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha, tugas untuk bersedekah sebanyak 360 selesai. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata Imam Ibnu Utsaimin, jadi 2 rakaat duha menggantikan
tugas 360 sedekah. Jika orang tidak sholat duha, maka setiap amal yang ini ekivalen dengan amal-amal yang kita kerjakan. Dzikir, tahlil, dan aneka amal yang kita lakukan. Jika orang tidak melakukan duha, jika ini tidak dilakukan, maka amal-amal ini nanti yang dijadikan sebagai pengganti tugas sedekah. Tapi kalau duha ini kita kerjakan, maka duha ini yang menjadi pengganti, lalu ini aman. Sehingga ini jadi tabungan amal. Begitu ya. Maka kalau Bapak Ibu rutin sholat duha 2 rakaat, amal-amal ini jadi tabungan. Tapi kalau enggak, dia dijadikan sebagai pengganti tugas 360 sedekah. Makanya ya, usahakan duha 2 rakaat. 2 rakaat saja. Pak, tapi saya masuk kantor berangkat gelap pulang gelap. Ya, kalau dalam kondisi normal ya, tidak pandemi. Berarti Anda kerjakan waktu di kantor. Bisa nggak minta waktu sebentar? Barang 5 menit untuk wudhu, ya, wudhu 3 menit, sholat 3 menit. Berarti 7 menit. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya rezekinya ya. Jadi semoga bisa dilakukan dan bisa dirutinkan. Berikutnya kelima, berzikir di masjid setelah subuh. Tapi ini ada rangkaiannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang sholat subuh berjamaah, salatnya harus berjamaah di masjid. Sehingga bukan sholat sendirian. Summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Ya. Summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Baik, sekarang coba perhatikan urutannya apa saja. 1, salat subuh. 1. 2, dilakukan secara berjamaah, berarti di masjid. 3, dia duduk, nggak ngadeg, nggak berdiri. Ngapain duduk? Bukan tidur, tapi zikir. 4, zikir. Batasnya sampai kapan? Sampai terbit matahari. 5. Nah. Summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, yang ke-6. Baik. Siapa yang melakukan 6 rangkaian ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah." Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Pahala haji dan umrah. Tamatin, sempurna. Masya Allah. Nah, kemudian ulama beda pendapat. Duduk di sini apakah harus duduk di tempat sholat, ataukah boleh pokoknya dalam ruangan masjid, meskipun geser. Ada yang mengatakan harus di tempat sholatnya, sehingga dia salam di mana, dia duduk di situ, nggak geser. Maka dia duduk di situ sambil berzikir dan tidak geser. Dan ada yang mengatakan summa qa'ada yadhkurullah, dia duduk sambil mengingat Allah di sini selama masih di dalam masjid. Sehingga ada 2 pendapat di sini. Ada yang mengatakan di tempat sholat. Di tempat sholat artinya tempat dia mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan di dalam masjid. Selama pokoknya dia nggak keluar masjid, dia tetap mendapatkan keutamaan ini. Dan sebagai kehati-hatian, kalau Bapak ingin serius, lakukan yang pertama. Begitu salam, di situ nggak geser, tetap di sajahdahnya, di tempat sholatnya, nggak pindah, duduk, zikir sampai terbit matahari. Terbit matahari ini kapan? Terbit matahari setinggi 1 tombak. Atau yang itu adalah 15 menit setelah syuruk. Nah, sehingga kalau jam masjid itu bunyi, alarm titit bunyi, itu syuruk. Tunggu 15 menit lagi. Karena dia 15 menit setelah syuruk. Baik.
Selanjutnya yang keenam, membaca Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi hasanatun." Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah kasih pahala satu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu pahala dilipatkan 10 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun." Di sini ada huruf ha yang terbuang ya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim berarti baca satu huruf. Tapi yang benar adalah siapa yang baca alif lam mim, maka dia membaca alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga orang baca alif lam mim dapat 30 pahala. Masya Allah. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca kalimat Alhamdulillah, Alhamdu saja. Ada berapa huruf ini? 4. Alif, lam, ha, mim, dal. 5 huruf. Ada 5 huruf. Tambah lillah. Ada berapa huruf? Lam, li, ya. Allah. Alif, lam, ha. Ada 5 huruf. Subhanallah. Baca Alhamdulillah 100 pahala. Kurang apa? Tinggal selanjutnya mau atau tidak. Cuman kita kadang malas ya kalau di luar bulan Ramadan. Selanjutnya adalah zikir ketika masuk pasar. Ya. Zikir ketika masuk pasar atau di keramaian. Nabi SAW bersabda. Nah, di sini saya salah copy paste ya. Di sini hadisnya. Man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar. Faqala, lalu dia mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca zikir sebelum masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Maka Allah catat untuknya dia mendapatkan 1.000.000 pahala. Alfi hasanatin. 1.000.000 pahala. Jadi dalam bahasa Arab angka terbesar itu 1.000. Nggak ada 1.000.000 itu nggak ada. Makanya untuk mengungkapkan 1.000.000 itu 1.000-nya disusun. 1.000 kali. Berarti 1.000.000. Allah catat untuknya 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfi sayyi'atin, dan Allah hapus darinya 1.000.000 dosa. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Subhanallah. Dan ulama khilaf tentang status hadis ini. Kata Al-Mundhiri, isnaduhu muttasil hasan. Sanadnya muttasil hasan. Sanadnya bersambung dan hasan. Baik. Kemudian di sini ada, ini hadis ini seharusnya ditaruh di atas ya. Saya salah naruh hadis. Nah, ada amal yang ke-8 yaitu salat berjamaah di masjid. Ini memberikan pahala yang besar. Nabi SAW pernah mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Siapa yang keluar dari rumah dalam kondisi bersuci, kemudian dia melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka pahalanya ka'ajri hajin muhrim, seperti orang yang sedang haji dalam kondisi ihram. Karena dia sedang melakukan rangkaian ibadah. Mulai dari wudhu, lalu dia keluar rumah, kemudian dia menuju masjid atau menuju tempat sholat, menuju musola, kemudian dia sholat di situ. Dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji dalam kondisi ihram.
Selanjutnya ke-9, berzikir ketika terbangun saat tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man ta'ara minal lail," siapa yang ngelilir, ya, terjaga di waktu malam, ya, masih jam 1 atau jam 2 kebangun dia. Faqala, lalu dia membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Zikir umum yang biasa kita baca. Siapa yang terjaga di waktu malam, lalu dia membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Summa qala, lalu dia mengucapkan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa, maka doanya akan diijabahi. Fa in tawaddo'a, dan dia jika berwudu, wa shalla, dan salat 2 rakaat, kubilat salatuhu, salatnya akan diterima. Sehingga doa orang ini akan dikabulkan oleh Allah di saat dia berdoa dalam suasana seperti itu. Baik. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa doa ini mendapatkan pahala besar? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini mirip seperti doa orang yang masuk pasar. Amal ringan, tapi dikasih oleh Allah ganjaran 1 juta. Karena doa ini dibaca oleh manusia yang memiliki ketergantungan hati yang luar biasa kepada Allah. Maksudnya gimana, Pak? Coba, orang ketika di pasar itu biasanya ngapain? Kalau nggak ngitung barang dagangan, ngitung duit, mikir dunia. Sehingga jarang orang ketika di pasar kok beribadah, itu jarang. Makanya pada saat ada orang yang beribadah waktu di pasar atau di tempat-tempat umumnya orang lupa kepada Allah, berarti dia manusia yang istimewa. Orang kayak gini di pasar saja dia beribadah, apalagi di masjid. Gak mungkin di pasar ibadah, di masjid gocek, itu gak mungkin. Di masjid guyon itu tidak mungkin. Pasti dia akan lebih serius lagi ketika di masjid. Makanya ada gambaran orang yang hatinya selalu punya ta'alluqul qalbi, ketergantungan hati dengan Allah, sehingga dia selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk beribadah. Termasuk bibirnya itu basah untuk berzikir, sampai di tempat ketika orang itu umumnya lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Demikian pula orang ketika terbangun, kemudian dia lihat jam, masih jam 1. Kalau dia terbangun masih jam 1, kan kadang orang tuh nyesel, aduh, kenapa saya terbangun ya? Ganggu tidur. Istirahat saya jadi nggak sempurna. Akhirnya apa? Bawaan orang begitu terbangun langsung selimutnya ditata, terus dia tidur lagi. Namun kalau ada orang yang terbangun di malam hari, terjaga, kemudian dia langsung berzikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau bukan karena dia punya ketergantungan hati yang besar kepada Allah, tidak mungkin dia bisa melakukan seperti itu. Makanya amal-amal seperti ini kelihatannya kecil, tapi kenapa berpahala besar? Karena melihat dari semangat pelakunya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya sempurnakan 10 ya. Masih ada yang lainnya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Insya Allah artikel ini akan saya kasihkan ke panitia. Yang ke-10, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu qobliyah subuh. Jadi salat fajar, istilah salat fajar
itu digunakan untuk menyebut dua hal. Yang pertama sholat subuh itu sendiri, yang kedua qobliyah subuh. Sehingga kalau ada istilah sholat fajar, lihat konteksnya. Kalau konteksnya maknanya subuh, ya dipahami sebagai sholat subuh. Kalau konteksnya qobliyah subuh, dipahami qobliyah subuh. Dan di sini konteksnya adalah qobliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Kenapa demikian besar dibandingkan dengan sholat rawatib yang lain? Karena 2 rakaat fajar itu membuka aktivitas manusia. Pertama yang dia lakukan begitu terbit fajar, sujud kepada Allah. Bukan ngitung duit, bukan mikir dunia, tapi sujud kepada Allah Ta'ala. Coba, kalau bukan orang muslim, tidak ada yang melakukannya. Padahal orang-orang yang gak kenal sholat, begitu bangun apa yang dipikir? Pertama yang dicari apa? Kacamata. Itu yang pakai kacamata ya. Atau yang dicari pertama dunia. Yang dipikir dunia. Itu kalau non muslim. Atau orang yang gak sholat. Tapi orang yang sholat, begitu dia bangun, sholat pertama ketika terbit fajar, kalau dia gak tahajud ya, yang pertama adalah sholat fajar. Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala salat ini lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya masih ada beberapa amal yang lain dan nanti bisa dibaca. Insyaallah cukup mudah untuk dipahami dan mudah untuk diamalkan. Tinggal selanjutnya seberapa semangat kita untuk mengamalkannya. Mohon kepada Allah kemudahan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.